Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatukin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya konten media sosial bagi seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh kiai dan juga mubalik yang ada di Indonesia khususnya. Bahwasanya mungkin dan pasti seluruh mubalik, seluruh kiai mengajarkan ilmu yang mereka miliki. Tapi terkadang mereka tidak mengupload apa yang mereka ajarkan kepada masyarakat di sekitar mereka. Hal ini didasari yang pertama mungkin karena rasa malu. Yang kedua karena takut salah. Dan yang ketiga karena tidak bisa membuat konten. Yang pertama rasa malu. Normal sebagai manusia kalau kita merasa malu apabila kita berdiri di depan orang banyak. Apalagi berbicara di depan orang banyak. Namun ketika kita sering membuat konten, insya Allah lama-kelamaan rasa malu itu akan segera pudar. Dan kita akan menjadi orang yang baik. Terus yang kedua adalah takut salah. Sudah wajar ketika kita membuat sebuah konten, yang pertama kita upload, mungkin ada kesalahan. Atau salah ucap atau bagaimana, mungkin itu biasa. Tapi lama-kelamaan ketika kita sudah sering mengupload sebuah konten, maka kita akan semakin piawai dalam berbicara dan tidak malu lagi dilihat orang. Dan yang tiga, ini mungkin banyak dari kita yang karena dasar ini, yakni tidak paham tentang media sosial. Sehingga kita mempunyai kewajiban untuk selalu belajar, karena dunia ini semakin canggih dan juga eranya sudah berganti menjadi era digital. Kalau andai kata seorang kiai sudah tua dan tidak mungkin untuk belajar, maka santri-santri diwajibkan untuk membuatkan konten bagi gurunya agar apa yang disampaikan beliau tetap terekspos dan menjadi jariah beliau. Bagi yang sudah bisa, maka berjuanglah dan belajarlah membuat konten, jangan malu dan takut salah, karena itu sebagai bekal kita untuk menangkal radikalisme yang berhamburan di media sosial. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada orang di antara kamu yang menyeru terhadap kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh terhadap kebaikan, terhadap berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah terhadap kemungkaran. Ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sobat Catukin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah tersebut kita harus mempunyai tekad bahwasanya di dalam menyeru terhadap kebaikan, di saat ini kita tidak hanya mengajarkan ilmu di tempat yang telah disediakan, entah di majelis taklim, entah di pertemuan, entah di gedung, entah di seminar, tapi kita juga harus menguploadnya dan juga mengabadikannya di dalam konten media sosial. Mengapa kok kita wajib menguploadnya? Karena kita harus sadar, waktu mengajar kita di dalam majelis taklim mungkin itu hanya berkisar 1 jam, mungkin bahkan setengah jam. Jadi waktu yang terbuang atau waktu yang tidak digunakan mengajar itu lebih lama daripada waktu kita mengajar. Sehingga kalau kita tidak mengupload video yang kita buat atau ilmu yang kita buat, maka orang-orang di dalam waktu luangnya akan mengambil ceramah-ceramah dari orang lain. Bisa jadi mereka malah menganut paham-paham yang tidak baik karena berjajaran di media sosial. Sehingga untuk mengontrol hal tersebut, kita juga harus aktif dalam membuat konten, dalam membuat kajian-kajian tentang keislaman. Kalau kita tidak membuat kajian-kajian keislaman, bisa jadi orang-orang yang sekarang menjadi jamaah kita, beberapa tahun ke depan akan menjadi jamaah orang lain. Sehingga wajib bagi kita untuk selalu berusaha membuat konten yang mengedukasi mereka agar tetap dalam golongan ahlu sunnah wal jamaah. Yang kedua, mengapa kita perlu membuat konten media sosial? Yang kedua adalah agar ilmu kita menjadi jariah. Sobat Catukin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Idza matabtu adama in qata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'u." Ketika seorang anak Adam itu meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah.
Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin sholihin yad'u, anak yang selalu mendoakan kepadanya. Sobat Cak Tukin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konten itu juga bisa menjadi amal jariah bagi kita. Mengapa demikian? Karena ketika kita membuat konten itu tidak ada masa aktif. Kalau kita mengajar di dalam masjid 1 jam setelah kita mengajari hal tersebut, maka apa yang kita ajarkan akan hilang. Mungkin ada yang paham dan mungkin ada yang tidak paham. Karena ketidakpahaman mereka jarang sekali bertanya kepada guru. Dan bahkan apa yang kita ajarkan cenderung masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Oleh karenanya kalau kita bisa mengupload konten itu di dalam YouTube atau media sosial lainnya, kita akan mendapatkan jariah. Karena konten tersebut akan abadi. Berapa tahun yang akan datang masih bisa dilihat oleh orang lain. Dan berapa tahun mungkin kalau kita sudah tiada, itu masih bisa memberi manfaat kepada orang lain. Oleh karenanya jangan sampai kita menyepelekan hal tersebut. Sobat Cak Tukin yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, mengapa kita harus membuat konten di media sosial? Karena kita tidak tahu kapan dunia ini akan berubah. Saat ini sudah era teknologi, mungkin saat ini masih banyak majelis-majelis taklim, taman pendidikan Quran, taman pendidikan hadis, taman pendidikan yang lain, dan masih offline. Dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya beberapa tahun yang akan datang, semua itu akan berubah menjadi konten online. Dan seluruh pembelajaran akan ada di media sosial. Oleh karenanya untuk menyikapi hal tersebut, kita juga harus bersiap diri, bersiap untuk memberikan ilmu-ilmu melalui media sosial. Karena kalau kita menunggu waktu itu datang, mungkin kita belum siap. Kalau kita menunggu waktu datang, mungkin kita belum ahli. Tapi kalau kita mulai dari sekarang, mungkin saat ini masih malu-malu, mungkin saat ini masih banyak kesalahan, namun lama-kelamaan konten kita akan semakin baik dan semakin baik. Dan yang terakhir, mengapa kita harus mengupload konten kita ke media sosial? Yang keempat dan yang terakhir adalah agar kita mendapatkan reward. Karena dalam setiap media sosial tentu kita akan mendapatkan reward. Dan reward itu bukanlah tujuan utama, melainkan bonus dari apa yang kita ajarkan. Semakin banyak orang yang menonton, semakin banyak reward yang akan kita dapatkan. Dan semoga seluruh Sobat Cak Tukin yang melihat konten ini bisa termotivasi tentang pentingnya media sosial, pentingnya konten dalam media sosial, agar kita semakin banyak dan semakin termotivasi untuk membuat konten, membuat cerita-cerita, membuat pembelajaran melalui media sosial, dan semoga itu semua mendapatkan manfaat, dicatat oleh Allah sebagai amal jariah kita, dan akhirnya nanti kita mendapatkan reward dari media sosial yang kita gaungkan. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.